Tapi ini hadis ya, betul hadis ya. Jadi yang disangkakan kepada saya bahwa saya menginjak-injak Al-Qur'an, yaitu Dia ngakunya yang diinjek hadis, bukan Al-Quran. Padahal sudah jelas banget terlihat di dalam video itu adalah Al-Quran. Mungkin dia nggak paham membedakan antara hadis dan Al-Quran. Tetapi teman-teman, mau itu hadis, mau itu Al-Quran, kalau diinjek ya tetap salah itu teman-teman. Karena hadis dan Al-Quran itu dua hal yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam. Kita simak lagi nih videonya. itu nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang nenek-nenek yang menginjak Al-Quran pada saat debat lintas agama, itu udah minta maaf guys ya. Pembenci Islam di Indonesia selalu saja begitu. Mau dia tua maupun muda, gampang banget menistakan agama Islam. Tetapi ketika umat Islam sudah marah, menunjukkan kecaman kepada penista tersebut, buru-buru minta maaf. Langsung ya nada bicaranya pun langsung pelan, langsung tenang gitu ya. Ya karena ketakutan. Ini dia videonya ya, permintaan maaf dari nenek-nenek tersebut. Coba kita simak dulu videonya. Kalau teman-teman merasa tersinggung, ya nggak usah diperpanjang ya, karena saya sedang mengalami sakit. Saya harus berkonsentrasi dengan penyakit saya, dan sebetulnya tidak ada niat. Ya, alasannya karena dia lagi sakit, jadi dia minta tolong hal ini jangan diperpanjang katanya. Ya mestinya kalau lagi sakit fokus nyembuhin penyakitnya. Ngapain ngurusin agama orang lain sampai nginjek Al-Quran kan? Itu harusnya tuh fokus nyembuhin penyakitnya. Udah tua juga, nek, ini udahlah fokus sama kehidupan dirimu aja, nek. Renungkan lagi hidupmu udah bener nggak kayak gitu kan? Sama sekali ya, sama sekali tidak ada niat, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini murni kecerobohan saya, kebodohan saya, ya, keteledoran saya sebagai orang Kristen yang menurut Muslim ya sangat-sangat teledor ya. Jadi dia ngaku ya, katanya dia orang Kristen katanya. Tapi ini hadis ya, betul hadis ya. Jadi yang disangkakan kepada saya bahwa saya menginjak-injak Al-Qur'an, yaitu dia ngakunya yang diinjek hadis, bukan Al-Quran. Padahal sudah jelas banget terlihat di dalam video itu adalah Al-Quran. Mungkin dia nggak paham membedakan antara hadis dan Al-Quran. Tetapi teman-teman, mau itu hadis, mau itu Al-Quran, kalau diinjek ya tetap salah itu teman-teman. Karena hadis dan Al-Quran itu dua hal yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam. Kita simak lagi nih videonya. itu nggak benar ya. Karena saya itu sedang duduk ya, bukan berdiri. Dan kaki saya kena ya, karena saya memang sedang tonggak kaki. Saya lupa di depan saya ada ini ya, karena di belakang saya ini saya nyender di sini ya, saya nyender lalu kaki saya karena nyaman ya kena lah ya, mohon maaf ya, kena lah ya. Satu kitab yang dimuliakan semulia-mulianya dari pihak Muslim, saya mohon maaf ya, mohon maaf ya. Jadi sebelum ada apa-apa, sebelum kita ada salah paham, sebelum kita ada syakwa sangka, saya mohon maaf ya. Ini murni keteledoran saya, kecerobohan saya, kebodohan saya, ketidakmampuan saya untuk mengerti perasaan orang lain ya. Mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman, tolong doakan juga kesehatan saya karena saya sedang sakit ya. Ya, dia udah mengakui bahwa itu keteledorannya, kesalahan dia, kebodohan dia, teman-teman ya. Ya sudah, kalau memang dia mengakui itu salah, kita sebagai Muslim sebaiknya memaafkan atas kesalahan dia itu. Karena memang udah ngaku dan minta maaf, teman-teman. Tetapi proses hukum ya tetap harus berjalan jikalau ada yang melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena masalah maaf memaafkan dengan proses hukum itu dua hal yang berbeda. Tidak semua hal itu bisa dimaafkan begitu saja, teman-teman. Ada perkara yang memang harus dimaafkan dengan efek jera agar tujuannya tidak terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita lihat penista-penista Islam itu udah semakin banyak sekali bermunculan. Ya kemarin ada juga kan nenek-nenek yang Sunniti itu makan babi sambil mengucapkan bismillah. Sampai sekarang entah kemana dia, masih berkeliaran karena tinggal di luar negeri.
Kalau dia tinggal di Indonesia, mungkin dia juga udah ketar-ketir meminta maaf. Kita nggak mau lagi muncul penista-penista agama seperti itu, apalagi udah tua ya, nenek-nenek lagi ya. Sudahlah, cukup nenek-nenek ini yang terakhir, jangan sampai lagi ada penista-penista agama lainnya yang muncul. Dan harusnya memang nenek-nenek ini diberi efek jera, karena memang efek jera itu tujuannya untuk memberikan edukasi kepada penista-penista lainnya juga, agar tidak melakukan lagi penistaannya. Orang kafir bila mana dibiarkan mengolok-olok kepada agama dan kita diam saja, maka selain daripada kita berdosa, ini akan menjadi tren kepada mereka untuk mengolok-olok agama, sebab orang Islam diam, sebab orang Islam tidak menjawab, sebab orang Islam tidak merasa tergores. Tapi kalau orang Islam mengambil sikap tegas kepada orang kafir yang mengolok-olok agama, bangkit daripada situ, dipulaukan, ditegur, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk bercakap sekali lagi tentang hal ehwal agama dengan dia olok-olok. Jadi efek jera itu seharusnya ya tetap ada. Jangan sampai juga nenek-nenek tersebut ada yang mendanai, ada yang membiayai, memberi donasi, terus nenek itu lari ke luar negeri seperti Saipudin dan Suniti, akhirnya bebas dari hukuman negara Republik Indonesia, tinggal di luar negeri. Kita nggak mau juga seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sosial medianya ya, nenek-nenek tersebut ternyata memang aktif sebagai seorang debaters ya, debaters agama. Dan yang paling sering itu dia mendebat agama Islam. Banyak hal yang dibahas tentang agama Islam di sosial medianya. Ya cukup eksis juga dia, selain debat-debat kadang juga ya joget-joget gitu. Ini ya kadang bikin konten ya begitulah kadang. Namanya di TikTok kan gitu-gitu semua guys ya. Dan juga kita bisa lihat kondisinya ya cukup memprihatinkan, karena sakitnya itu udah mulai parah, bahkan Hatinya ya lihat ya rambutnya ini udah mulai rontok, dia perlihatkan. Kejadian sedih juga tetap ya. Tuh. Dia memperlihatkan Ya, rambutnya udah hari, rontok. Ya rambutnya sengaja kepotong. Ya kan, rambutnya sengaja kepotong supaya kalau dia rontok nggak terlalu sedih gitu. Barusan tadi setengah jam yang lalu nggak ada apa-apa karena aku pegang-pegang rambutku nggak ada yang rontok. Tetapi ini tiba-tiba ya dalam hitungan menit ya, 15 menit setelah itu tiba-tiba tuh jatuh ya. Sebentar lagi mungkin besok habis ini ya. Banyak sekali tuh kelihatan nggak? Nah tuh ya, kelihatan banyak sekali. Aku sih udah siapin hatiku gitu kan, udah aku siapin hatiku, tapi ternyata sedih juga ya, karena rambut ini mahkota ya, mahkota wanita. Ya kalau kayak gini kita udah kasihan juga ngelihatnya ya. Tapi saya heran, apa sih yang mereka anut, apa sih yang ada di pikiran mereka gitu ya, kenapa harus melakukan penistaan agama gitu ya. Entahlah teman-teman ya, kalau seperti ini secara kemanusiaan kita juga melihatnya kasihan ya. Karena kabarnya sih dia kan sakit kanker teman-teman ya. Ya tetap kita doakan semoga cepat sembuh, bahkan kita doakan juga semoga mendapat hidayah, bisa memeluk agama Islam, dan sudah nggak usah sibuk-sibuk ngurusin agama Islam, mending fokus sembuhin dulu dirinya. Udah tua, fokus kepada diri sendiri, banyak merenung, udah bener atau enggak hidupnya. Dan klarifikasinya jangan berkelit, udah minta maaf aja, mau itu hadis, mau itu Al-Quran, kalau diinjek ya marahlah umat Islam. Dan sangat jelas kok itu videonya terlihat bahwa yang diinjak itu adalah Al-Quran. Oke, cukup itu dulu video kita. Semoga tidak ada lagi nenek-nenek lainnya yang muncul menistakan agama Islam lagi. Yang sudah nenek-nenek masih aja ya berulah-ulah seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.